Nah, seringkali terjadi perbedaan yang kontroversial tentang pemahaman takdir ini. Sudah bukan cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun itu orang berbeda pendapat tentang takdir. Ada yang mengatakan takdir itu tidak bisa diubah, ada yang mengatakan takdir itu bisa diubah, dan mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Masalahnya adalah yang punya pendapat tidak bisa diubah itu menggunakan firman Allah, yang mengatakan bisa diubah juga menggunakan firman Allah. Nah, ini yang jadi masalah di kalangan umat ini, kok kita mempertentangkan firman dengan firman. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran ini tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Kalau Allah mengatakan huwal awalu, dia awal, kemudian juga mengatakan wal akhir, juga akhir, itu bukan bertentangan. Itu adalah komplementer, itu saling melengkapi bahwa Allah yang memang di awal dan Allah juga di akhir. Kalau Allah mengatakan dirinya maha besar sekaligus maha halus, maha lembut, itu bukan bertentangan. Itu adalah komplementer saling melengkapi. Ya, dan seterusnya. Nah, kembali ke takdir, maka ketika Allah mengatakan takdir itu sudah ditetapkan di awal, kemudian di ayat yang lain Allah memutuskan membuat takdir yang berbeda lagi dari yang di awal, itu bukan bertentangan. Itu adalah komplementer saling melengkapi bahwa sebagian takdir itu memang ditetapkan di awal, kemudian melewati sunnatullah, sambil berjalan Allah menentukan takdir lagi seiring perubahan dinamika yang terjadi pada makhluk itu. Oke ya, kita coba ambil satu ayatnya di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Yang ini dijadikan patokan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa takdir itu sudah ditetapkan sejak dulu, nggak bisa diubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22 ini sering dipakai rujukan, dipakai patokan, dipegang erat-erat oleh orang-orang yang berpendapat bahwa takdir itu sudah ditetapkan dulu, sudah ada di Lauh Mahfuz. Seluruh musibah yang terjadi di muka bumi ini maupun pada dirimu sendiri, ya, pada diri kita manusia ini, sesungguhnya sudah ditetapkan Allah sejak kita ini belum diciptakan, sudah dulu, sudah ada di Lauh Mahfuz. Yang demikian ini sesungguhnya mudah bagi Allah. Sahabat sekalian, ayat ini kemudian dikonter oleh pendapat yang berbeda dengan menggunakan ayat yang lain, yaitu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Di mana ini ditafsiri ya sebagai bahwa takdir itu sesungguhnya bisa diubah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini cukup panjang, tidak saya kaji secara keseluruhan. Saya ingin mengambil bagian yang dijadikan sebagai sandaran pendapat bahwa takdir itu, ketetapan Allah itu bisa berubah. Dan itu seiring dengan usaha. Yaitu di bagian kalimat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan seseorang atau suatu kaum, ya. Yughayyir bi kaum, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan perubahan yang ada pada dirinya sendiri, ya. Perubahan keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah itu memberikan ruang kepada kita untuk melakukan perubahan. Takdir yang sudah terjadi kemarin itu bisa kita lakukan usaha untuk mengubahnya menjadi takdir yang berbeda. Siapa yang menentukan takdir itu menjadi berbeda? Allah. Karena itu di situ dimulai dengan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah yang mengubah atau tidak mengubah. Tetapi Allah memberikan peluang, ya, ruang gerak kepada kita untuk mengusahakan, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan perubahan yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi sekali lagi, yang mengubah dan tidak mengubah siapa? Allah. Yang berusaha siapa? Manusia. Itulah yang sering kemudian kita dengar sebagai manusia punya hak untuk berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menetapkan. Jadi memang mutlak Allah itu, tetapi dengan kemutlakannya Allah memberikan ruang gerak kepada kita untuk melakukan usaha, melakukan perubahan terhadap takdir yang sudah kita dapatkan itu. Ya, sahabat sekalian, jadi dua ayat ini tidak berbeda atau tidak bertentangan. Yang di surat Al-Hadid itu mengatakan bahwa sejak dulu Allah sudah menetapkan takdirnya. Musibah itu sudah ditetapkan sejak kita bahkan belum diciptakan, itu sudah ada di Lauh Mahfudz. Tetapi kemudian di ayat yang lain Allah menambahkan, Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang termasuk musibah itu sampai dia juga melakukan usaha untuk mengubahnya. Oke, sahabat sekalian, saya ingin kemudian memberikan analogi yang lebih gamblang, lebih konkret, bahwa dua ayat ini tidak bertentangan. Bagaimana menggambarkan suatu keadaan bahwa takdir itu sudah ditetapkan saat sebelum kita diciptakan, tetapi sekaligus kita bisa melakukan perubahan itu. Saya sering mencontohkannya dengan menggunakan kalkulator, ya. Kalkulator itu bisa digunakan untuk mengibaratkan atau menganalogikan kondisi yang dianggap bertentangan ini. Di satu sisi sudah ditetapkan, di sisi lain bisa diubah. Jadi begini, hitung-hitungan 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu sesungguhnya sudah ada sebelum kalkulator itu diciptakan. Ya, benar ya, karena kalkulator itu kan termasuk teknologi baru. Dulu ya matematika saja, aljabar saja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah ada sebelum kalkulator itu ada atau dibikin. Kemudian 5 tambah 5 atau 10 kali 10, ya, perkalian, pembagian, faktorial, diferensial, integral, segala macam. Itu sudah ada sebelum kalkulatornya ada. Kemudian dibikinlah menjadi sebuah software, program yang, ya, algoritma begitu ya, yang kemudian ini dimasukkan ke dalam kalkulator yang dibikin oleh pabrik itu. Nah, ketika ini sudah masuk ke dalam kalkulator itu, maka kalau Anda mau mengeluarkan takdirnya dari kalkulator, 1 tambah 1 sama dengan 2, Anda harus melakukan usaha. Apa usahanya? Pencet tombol. Tombol 1, tombol tambah, tombol 1 lagi sama dengan 2. Nah, demikian juga 5 kali 5 sama dengan 25. Itu sudah ada sebelum kalkulator ada. Tetapi kalau Anda mau mengeluarkan takdirnya bahwa 5 kali 5 sama dengan 25, ya Anda harus berusaha pencet tombol kalkulator. Untuk dapat angka 25, Anda tidak harus melakukan 5 kali 5. Bisa 30 dikurangi 5, ya 25. Bisa 100 dibagi 4, juga 25. Banyak cara untuk mendapatkan angka 25. Itulah algoritma.
Ya, jadi takdir kita itu sesungguhnya bisa digambarkan dengan analogi kalkulator itu. Bahwa algoritmanya melalui sunatullah itu sudah ditetapkan Allah sejak sebelum Allah menciptakan kita, sudah ada. Tetapi ketika kita mau mengeluarkan takdir kita, maka kita harus melakukan usaha seperti ya pencet-pencet kalkulator supaya keluar angkanya di monitornya kalkulator itu. Ya. Jadi mudah-mudahan sahabat sekalian, dengan analogi sederhana ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ayat-ayat tadi bukan bertentangan, sebagiannya ditetapkan di awal, sebagiannya ditetapkan sambil jalan melalui sunatullah, dan cukup Allah itu mengatakan kun fayakun, maka terjadilah perubahan takdir sesuai dengan proses yang terjadi. Sebagiannya karena usaha kita, tetapi tetap saja yang menentukan adalah Allah Sang Maha Berkuasa, Al-Qadir dan Al-Muqtadir yang sudah pernah kita bahas di episode-episode yang lalu.